kalau bisa kita wujudkan. Antara lain yang sudah lewat-lewat ya. Pertama memang arahnya bagaimana siswa sekarang ini guru punya pandangan bahwa siswa itu mempunyai semangat merdeka belajar. Merdeka belajar itu artinya mereka mau belajar apa saja itu bisa dan tidak terbeban. Kenapa? Karena ditekankan, ini sumbernya memang dari Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak itu sendiri, kodrat anak itu dia mempunyai istilahnya suatu secara alami itu. Kalau anak ya memang kecenderungan untuk mungkin mencoba-coba atau membuat sesuatu yang mungkin tidak kita kira, bisa juga seperti itu. Makanya guru di sini hendaknya memang memfasilitasi. Kalau di slogan yang itu kan Tuturi Handayani itu yang sekarang masih kita kenal. Kemudian berikutnya di dalam kelas-kelas itu memang diharapkan memberikan ruang pada siswa untuk bahwa ini memang dari siswa gitu. Dari siswa yang berinisiatif, umpamanya tentang masalah keyakinan kelas. Jadi bentuknya bukan peraturan-peraturan, tata tertib kalau ini nggak boleh, kalau ini ada hukumannya, ada poin-poinnya, itu kan mungkin karena kesiswaan seperti itu kan. Nah ini mau dirubah lebih kepada bahwa setelah dievaluasi memang hal seperti itu membuat luka anak ya, secara batin ya, yang mungkin sulit dihilangkan. Oleh sebab itu akan menelurkan sebuah keyakinan kelas yang sumbernya dari anak itu sendiri. Dari anak sendiri, wali kelas hanya memandu. Nah contohnya mulai tentang bentuk-bentuknya yang bahasa-bahasa universal. Tidak memvonis anak kalau salah berarti harus begini, enggak. Tapi lebih pada menghormati orang lain yang sifatnya nilai-nilai universal di situ. Nanti akan Bu Dewi bisa menambahkan tentang keyakinan kelas itu. Nah sementara ini karena ini lumayan udah ada aktif, jadi nanti itu kita bisa wujudkan bersama dengan wali-wali kelas. Itu untuk keyakinan kelas. Kemudian berikutnya budaya positif. Nah, budaya positif sebenarnya kita juga terapkan sebelum pandemi itu kita terapkan ya. Cuma memang konsekuensinya ini Bapak Ibu. Karena mau nggak mau memang ya sebelum anak memulai kita juga harus memulai juga budaya positif itu sehingga tidak istilahnya ya guru katanya kan memang ya mau nggak mau jadi teladan gitu ya. Jadi tuntutannya memang kita harus mempraktekannya. Sebagai contoh ini mungkin ini suruh saya saja sih, tapi kalau bisa nanti bisa direalisasikan. Kalau anak itu kan pasti kan doa kan, pasti. Kalau guru kan belum tentu kan, ya kan. Jadi kalau saya usul, ya walaupun nanti petugas piketnya sudah apa, sehingga ketika kita masuk kelas itu nggak kesannya langsung banyak buru-buru ke sana. Nah, saya merasa kurang gimana itu. Walaupun umpamanya ya masing-masing hanya mungkin belum mulai dengan membaca apa dan sebagainya, atau intinya ada yang memulai itu kita siap itu loh. Sementara ini kan kayaknya kesannya kurang ini loh, anak aja tertib itu loh, dulu kita nggak tertib gitu. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari tanggung jawab tiap piket itu saja, nggak apa-apa, nggak harus. Kalau yang dulu kan kepala sekolahnya, kalau ini ya mungkin kita aja, kita yang piket mungkin akan lebih bagus ya untuk memulai. Dan memang budaya positif ini selain literasi, kemudian kalau dulu memupuk rasa nasionalisme itu sudah kita praktekkan ya. Ini nanti karena ini sudah mau tatap muka, akan lebih baik itu tetap kita pertahankan ya.
untuk tetap kita pertahankan budaya positif itu. Selain itu juga budaya positif yang sifatnya ketika siswa itu umpamanya datang terlambat, nah itu bagaimana perlakuan kita itu sudah beda dengan dulu. Mungkin dulu kan sempat kan umpamanya waktunya kayak ini dicopot terus ini atau jemput dan sebagainya. Nah, ini kemarin memang untuk menciptakan pelajar Pancasila ini memang tidak arahnya ke sifatnya human-human, tapi bagaimana memunculkan kesadaran itu. Tapi memang konsekuensinya memang ya kita harus sabar ya proses itu, menguji kesabaran. Tapi itu hasilnya memang bagus, kedepannya itu memang bagus karena itu membentuk siswa itu jadi mandiri ya, mandiri ke arah kemandirian. Dia bagaimana cara mengatur dirinya sendiri itu yang perlu dimunculkan, belajar bertanggung jawab, tapi tetap dengan bahasa kita yang bukan hukuman, tapi lebih kepada bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab itu, kemudian kaitannya dengan keyakinan kelas itu. Oh, sebentar. Ini dari perkembangan. Sekarang 7.